Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu sewa guna dan anja piutang. Baiklah, untuk pertanyaan pertama di materi ini yaitu apa yang dimaksud dengan sewa guna. Sewa guna adalah kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang modal baik secara sewa guna usaha menggunakan hak opsi atau tanpa menggunakan hak opsi, dan itu tuh digunakan oleh lisi atau nasabah dalam jangka waktu tertentu, dan pembiayaannya itu secara berskala. Nah, untuk perbedaan dari sewa guna, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit adalah ada 7. Yang pertama yaitu perbedaan berdasarkan jenis barang. Kalau untuk sewa guna itu sendiri, jenis barangnya itu bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu sewa beli, itu hanya jenis barangnya hanya bergerak. Dan sedangkan untuk yang sewa menyewa itu barangnya itu bergerak dan dipelihara. Dan untuk kredit itu sendiri itu semua jenis investasi untuk jenis barang. Dan selanjutnya untuk penyewanya itu semuanya sama, yaitu perorangan dan juga perusahaan. Sedangkan untuk jangka waktu, untuk sewa guna itu sendiri itu jangka waktunya menengah, sedangkan untuk sewa beli itu jangkanya itu pendek, sedangkan untuk sewa menyewa itu pendek dan juga menengah, dan untuk kredit itu lebih bebas. Selanjutnya yaitu tentang biaya. Biayanya itu untuk leasing atau untuk sewa guna itu 100%, sedangkan untuk sewa beli itu cuma 80%, dan untuk sewa menyewa itu lebih kecil dari sewa guna dan juga sewa beli. Yang untuk kredit pun itu cuma 80%. Untuk biaya bunga itu untuk sewa guna yaitu bunga ditambah dengan margin, sedangkan untuk sewa beli itu cuma hanya bunga, dan sewa menyewa itu bunga sama dengan margin, dan untuk ada speed. Untuk kredit itu speed, namanya speed. Terus yang terakhir itu akhir kontrak itu tuh kalau untuk sewa guna itu hak OPD untuk apakah dia mau membeli atau mengembalikan atau memperpanjang. Sedangkan untuk sewa beli itu mereka tuh barang itu akan menjadi pemilik dari penyewa. Sedangkan untuk sewa menyewa itu barang akan kembali ke si pemiliknya. Kalau untuk kredit kreditnya itu selesai dan imbalannya itu dibalikan lagi ke si penyewanya. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan anja piutang, dan sebutkan jenis fasilitas dari anja piutang beserta contoh. Nah, untuk anja piutang itu sendiri adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan cara pembelian, pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, untuk jenis-jenis
jenis fasilitas dari anjak piutang itu ada 4. Yang pertama yaitu berdasarkan pemberitahuan, yang kedua berdasarkan penanggungan risiko, yang ketiga berdasarkan pelayanan pelanggan, yang keempat atau yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah. Baiklah, nomor 2 yaitu modal venture dan reksadana. Nah, di dalam modal venture ini atau soalan pertama yaitu apakah PNM atau permodalan nasional madani ini termasuk ke dalam modal venture? Ya, karena di dalam PNM yang ada di Indonesia ini ada beberapa bagian, yang salah satunya yaitu PNM Syariah dan PNM Venture Capital. Nah, di dalam Venture Capital ini seperti yang kita ketahui modal madani modal venture ini yaitu dijelaskan dengan pembagian hasil. Nah, di dalam venture capital ini, PNM Venture Capital ini, mereka itu membahasnya tentang pembagian hasil, terus papan obligasi, dan ada beberapa lagi yang di situ saya sedikit agak lupa. Nah, setelah itu di bidang syariah juga begitu. Di situ tuh mereka lebih memfokuskan kepada pengembangan suatu usaha. Nah, di situ tuh juga mereka melakukan nasabahnya atau PPU-nya itu akan membagi hasil dengan PNM. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaan berinvestasi di reksadana, di pasar modal dan di pasar uang. Nah, untuk di pasar modal untuk di reksadana ini, modal yang barang yang kita perjualbelikan yaitu portfolio efek, sedangkan di dalam pasar modal yaitu obligasi, dan di pasar uang yaitu surat berharga pasar uang. Nah, selanjutnya yaitu untuk perbedaannya ini, kalau jangka waktunya untuk pasar modal itu lebih panjang, dan sedangkan untuk reksadana dan pasar uang itu lebih relatif pendek. Nah, selanjutnya itu yaitu yaitu keuntungan berinvestasi di reksadana. Yang pertama yaitu mudah. Kenapa mudah? Karena di reksadana dengan menggunakan 100.000 saja kita sudah bisa berinvestasi di reksadana. Selanjutnya yaitu liquid. Jadi untuk unit pernyataannya itu mudah dicairkan kapan saja. Ya, selanjutnya itu tuh dikelola oleh MI yang profesional. Jadi di reksadana ini dikelola oleh orang-orang yang berprofesional, yang sangat profesional. Dan selanjutnya fleksibel. Baiklah, yang ketiga yaitu asuransi. Nah, di pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan saudara tentang sistem asuransi yang ada di Indonesia, minimal 2 jenis asuransi. Nah, yang pertama yang saya ambil yaitu asuransi jiwa. Nah, di Indonesia itu sendiri asuransi jiwa ini masih sedikit masih belum terlalu diperjelas bagaimana sih, bentuk apa sih asuransi jiwa yang sebenarnya. Di sini kebanyakan masyarakat masih berpikiran asuransi jiwa ini dikatakan seperti ketika ada orang yang meninggal, maka asuransi terhadap mereka meninggal itu diberikan kepada orang yang masih mereka tinggalkan. Sebenarnya bukan seperti itu. Sistem yang sebenarnya itu yaitu asuransi jiwa ini asuransi orang yang tidak bisa bekerja lagi, atau asuransi yang diberikan kepada baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang ada di sekitar kita yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Nah, yang kedua yaitu asuransi yang kedua yang saya ambil yaitu asuransi rumah. Nah, di sini asuransi rumah untuk di Indonesia itu sendiri mungkin sedikit sudah bisa dikatakan baik, tapi belum sepenuhnya baik karena masih banyak yang tidak mendapatkan asuransi jiwa seperti ketika terjadi kebakaran. Nah, di situ tuh mereka masih menggunakan menggunakan biaya sendiri, tidak dapat dari asuransi. Ya, kemungkinan besar karena mereka masih belum mengenal terlalu dalam tentang
bagaimana cara menggunakan asuransi rumah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apakah di dalam pandemi ini masyarakat akan banyak atau menginginkan asuransi. Kalau menurut saya, jika asuransi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar dalam keadaan pandemi seperti ini asuransi bisa dikatakan banyak digunakan atau banyak diminati. Tapi karena seperti yang kita ketahui, asuransi di Indonesia masih sedikit belum bisa membuat masyarakatnya itu bisa percaya terhadap asuransi tersebut. Jadi menurut saya asuransi untuk masa pandemi ini kalau di Indonesia masih belum terlalu diminati. Baiklah, yang nomor 4 yaitu pasar modal dan vintage. Nah, untuk pertanyaan pertamanya yaitu bagaimana kondisi pasar modal di saat pandemi dan apakah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan atau meningkatkan kembali pasar modal ini. Nah, untuk pasar modal itu sendiri selama pandemi ini emang mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, di sini ini udah ada beberapa upaya dari pemerintah yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan memperhatikan indeks, dengan meningkatkan beberapa indeks yang harus yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk peningkatan indeks ini sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir yaitu, dan sekarang indeks yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah terlihat dan sudah naik lagi dan bisa dikatakan sudah mencapai angka normal. Nah, untuk para investor itu sendiri, para investor beranggapan bahwa dalam saat pandemi seperti inilah mereka bisa melakukan atau membeli saham di pasar modal, karena di dalam pasar modal tersebut saham-saham mengalami penurunan. Nah, di sini juga ada beberapa investor mengatakan bahwa dengan membeli saham di saat seperti inilah mereka bisa mendapatkan keuntungan di masa depan atau di masa yang akan datang, karena ketika pandemi ini berakhir dan harga saham akan mulai membaik dan akan meningkat, dan disitulah mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan peer to peer di dalam vintage. Nah, peer to peer di dalam vintage ini yang saya ketahui yaitu penyelenggaraan sistem atau penyelenggaraan keuangan atau sistem keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman di suatu jaringan sosial atau menggunakan internet. Berarti mereka bukan melakukan kegiatannya secara langsung. Jadi di sini nih pemberi pinjaman akan berinteraksi atau berkomunikasi melalui internet dengan penerima pinjaman. Nah, yang terakhir yaitu dana pensiun. Nah, apa yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun adalah dana yang dikhususkan yang dihimpun yang bertujuan untuk bermanfaat bagi para peserta ataupun para pekerja di masa tua, ataupun karena mereka mengalami kecelakaan dan mereka cacat dan tidak bisa bekerja lagi, dan juga karena mereka meninggal dunia. Nah, di sini dana pensiun ini digunakan untuk membantu masa tua ataupun karena mengalami kecelakaan dan juga meninggal dunia. Nah, bagaimana perkembangan dana pensiun untuk saat ini? Di tahun 2019 dana pensiun sudah mencapai sekitar 17,2%, lebih kurang segitu. Nah, di sini nih untuk dana pensiun di Indonesia sendiri itu sudah mengalami kenaikan yang begitu hebat, dan di situ pun mereka berkecimpung di SBN atau BSN dan juga deposito berjangka. Jadi mereka melakukannya kegiatan untuk meningkatkan dana pensiun yaitu dengan bergabung di SBN dan deposito berjangka. Nah, untuk tahun 2020 atau saat ini mereka
berasumsi bahwa mereka masih menggunakan sistem atau masih menggunakan SBN ataupun deposito berjangka. Nah, untuk saya pribadi, ketika saya bekerja, apakah saya akan ikut dalam apakah saya akan ikut melakukan dana pensiun mandiri? Kemungkinan besar ya, atau bisa dikatakan saya akan melakukannya, karena menurut saya pribadi dana pensiun itu akan membuat masa tua saya setidaknya tidak harus terombang-ambing ke sana ke sini karena tidak bisa melakukan pekerjaan lagi. Jadi dengan adanya dana pensiun, maka saya sebagai diri pribadi saya bisa tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Jadi saya akan melakukan atau ikut program dalam dana pensiun pribadi.